Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Penyuluh Menyapa bersama saya Eko Wahyudi dari Barito Selatan, tepatnya di Kementerian Agama Kota Buntok. Sesuai dengan situasi kondisi pada saat ini di bulan April, di mana bulan ini kita memperingati tentang salah satu peristiwa melalui seorang wanita yang membawa begitu perubahan yang dampak yang besar bagi peran wanita yang ada di Indonesia pada masa sekarang. Karena melalui tokoh wanita tersebut menjadikan banyak wanita Indonesia menjadi wanita yang maju, wanita yang mandiri, wanita yang memiliki dedikasi ataupun mereka memiliki satu derajat yang sama dengan laki-laki, memiliki pendidikan yang sama sesuai dengan laki-laki, ataupun memiliki sebuah karya pekerjaan yang seimbang dengan laki-laki. Seperti peristiwa yang terjadi pada saat ini, di mana kita memperingati tokoh seorang wanita yang bernama Ibu Kartini. Pagi ini saya mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk kita belajar dan mengingat kembali ada satu tokoh wanita yang ada di dalam firman Tuhan. Karena di dalam tokoh wanita tersebut membawa satu dampak yang begitu luar biasa. Bukan hanya pribadi, tetapi juga terhadap lingkungan sekitar ataupun kepada keselamatan bangsa pada zaman sekarang. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, Rahab pelacur itu tidak turut binasa bersama orang-orang yang tidak taat, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama akan belajar tentang seorang tokoh yang bernama Rahab. Kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam firman Tuhan, Rahab bukanlah seorang yang mengenal Tuhan sejak dari kecil. Rahab bukanlah orang yang mengenal Tuhan sejak dari mudanya, tetapi juga Rahab bukan orang yang mengenal secara pribadi melalui orang-orang yang percaya kepada Tuhan sekitar. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa Rahab tinggal di sebuah kota yang bernama kota Yeriko. Sebuah kota yang penuh dengan kejahatan, sebuah kota yang penuh dengan kenajisan, sebuah kota yang tidak mengenal akan Allah. Tetapi ada satu hal yang harus Bapak Ibu perhatikan bersama-sama di kota Yeriko ini. Rahab mendapatkan satu peristiwa yang begitu luar biasa. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Rahab sendiri ada seorang pelacur, seorang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi di dalam peristiwa ini kita bisa mengetahui bahwa bagaimana Allah bekerja sehingga Rahab mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Tindakan Rahab tersebut dinyatakan dalam sebuah perbuatan ketika ada dua pengintai di kota Yeriko untuk mengintai daerah tersebut, untuk di mana Allah berjanji untuk mengalahkan kota tersebut. Rahab menerima dengan baik dan menyembunyikan kedua pengintai tersebut ketika kedua pengintai itu dalam sebuah permasalahan, yaitu dikejar-kejar oleh prajurit Yeriko. Yang kedua, Rahab percaya tentang karya Allah walaupun dia hanya mendengar tentang cerita dari orang-orang yang mungkin lalu lalang di kota Yeriko tentang bagaimana Allah orang Israel bekerja. Rahab begitu percaya. Dan yang ketiga, Rahab begitu menaati akan perintah daripada orang-orang Israel tersebut ketika pada waktu Allah akan menghancurkan kota Yeriko. Tindakan Rahab tersebut, tiga hal tersebut membawa satu dampak yang dia peroleh. Yang pertama, selamat dari kehancuran. Rahab mendapatkan keselamatan secara pribadi ketika Allah menghancurkan kota Yeriko. Yang kedua, seluruh keluarga Rahab karena iman dari Rahab dan percaya kepada Allah dan juga ketaatannya membawa satu dampak keluarganya juga diselamatkan. Demikian juga dalam kehidupan kita seharusnya iman kita, kepercayaan kita, keselamatan kita harus menjadi dampak yang luar biasa di sekitar kita ataupun keluarga kita.
Yang selanjutnya, Rahab meskipun dari seorang pelacur dan orang terkenal Tuhan, tetapi dia diterima oleh orang-orang suku Israel, sehingga Rahab bisa hidup bersama-sama dengan orang-orang yang diberkati Tuhan. Tindakan Rahab yang menyelamatkan bangsa Israel, orang Israel, membawa dampak yang luar biasa. Demikian juga buat kehidupan kita. Siapapun kita, kondisi apapun kita, seharusnya kita bisa hidup bersama orang-orang di sekitar kita, walaupun berbeda apapun, berbeda budaya, berbeda pemikiran, berbeda dengan keyakinan kita memiliki satu dampak yang luar biasa karena Allah menyertai kita. Dan yang terakhir, Rahab tercatat sebagai tokoh dalam silsilah daripada Tuhan Yesus. Hendaklah demikian juga dalam kehidupan kita, walaupun kita tidak tercatat kepada satu buku daripada kenegaraan kita, tetapi kita tercatat sebagai orang yang baik di dalam keadaan kita. Kita tercatat sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Demikianlah hidup kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menjadi satu dampak yang luar biasa, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan pada akhirnya kepada kita semua, kepada orang-orang yang setia mendengarkan penyuluh menyapa, mari kita bersama-sama maju menjadi berkat, menjadi satu dampak yang luar biasa, sehingga melalui gaya hidup kita juga mendapatkan berkat keselamatan